Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang domir. Domir adalah bagian dari isim ma'rifat yang berfungsi sebagai kata ganti, seperti contohnya aku, kami, kamu, dia, kalian, mereka. Domir terbagi menjadi dua, ada domir muttasil dan ada domir munfasil. Domir muttasil yaitu kata ganti yang harus disambung dengan kata benda yang lain, maksudnya kepemilikan benda, seperti contohnya penaku, sekolah mereka, kelas kalian. Kemudian ada domir munfasil. Domir munfasil di sini yaitu kata benda, kata ganti yang berdiri sendiri tanpa menyambung pada kata benda lain, seperti saya, bahasa Arabnya ana, nahnu, kami, begitu. Lanjut, ini domir munfasil yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Jadi aturannya supaya kalian gampang memahami tanpa harus menghafal artinya, begini caranya. Ini kata ganti ketiga. Kata ganti ketiga itu orang yang kita bicarakan, dia, mereka. Ini kata ganti ketiga, yang ini. Yang tabel pertama kata ganti ketiga, kemudian yang ini kata ganti kedua, yang ini pembicara. Jadi 3 baris pertama yaitu untuk laki-laki. Aturannya dari satu dulu, dia 1 orang laki-laki, huwa, huma, dia 2 orang laki-laki, hum, mereka lebih dari 3 orang laki-laki, dia 1 orang perempuan, huma, dia 2 orang perempuan, hunna, mereka lebih dari 3 orang perempuan, anta. Nah, ini 3 baris pertama lagi, tapi kata ganti kedua atau orang yang diajak bicara. Ini tabel ketiga yaitu kata ganti kedua yang diajak bicara. 3 baris pertama sama dengan yang ini. Ini untuk laki-laki, 1, 2, 3. Kamu 1 orang laki-laki, anta. Kamu 2 orang laki-laki, antuma. Antum, kalian 3 orang laki-laki. Nah, ini 3 baris terakhir yaitu untuk perempuan. Kata ganti kedua, anti, kamu 1 orang perempuan, antuma, kamu 2 orang perempuan, antuna, kamu 3 orang atau lebih perempuan. Nah, ini ana, saya, nahnu, kami. Untuk pembicara, untuk saya dan kami boleh laki-laki, boleh juga perempuan. Jadi sama saja, kalau saya yang bicara perempuan misalnya ana, kalau laki-laki yang pembicara ana juga, begitu juga dengan kami. Nah, ini kita mulai membahas tentang domir muttasil. Domir muttasil itu adalah kepemilikan benda, pena saya, pensil saya, buku kamu, tas kamu, begitu. Bagaimana caranya? Pena saya, pena itu artinya kolam, bahasa Arabnya kolamun. Kalau pena saya berarti kolami, huruf terakhirnya diganti jadi kasroh kemudian ditambah ya, ya mati. Kalau pena dia 1 orang laki-laki jadi kolamuhu. Nah, ini ada tabelnya, silahkan dipelajari. Kalau kolamuhu untuk huwa, jadi penanya dia 1 orang laki-laki. Kolamuhuma, penanya dia 2 orang laki-laki.
Pena kamu jadi kolamuki kalau untuk perempuan. Kolamuka artinya jadi pena kamu laki-laki. Begitu. Cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Untuk lebih lanjutnya, kalau ada yang belum bisa memahami materi pelajaran ini, bisa langsung WA di Ibu. Nanti Ibu kirimkan di Google Classroom. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Baik, untuk kali ini kita akan belajar bahasa Arab. Kita akan membahas tentang topik isim nakiroh dan isim ma'rifat. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk mengetahui harokat setelah kalimat. Baik, isim nakiroh adalah isim yang bermakna umum. Contohnya seperti maktabun. Maktabun artinya meja. Meja di sini maknanya umum karena tandanya apa? Ada tanwin. Sedangkan lain cerita dengan kalau kita diawali dengan alif lam. Jadi alif lam ini tidak boleh bersamaan dengan tanwin. Alif lam adalah musuhnya tanwin. Kalau ditambah alif lam maknanya jadi isim ma'rifat. Nah, baik, selanjutnya yaitu isim ma'rifat. Isim ma'rifat adalah isim yang bermakna khusus, kebalikan dari isim nakiroh. Isim ma'rifat ada 6 macam, yaitu yang pertama cirinya alif lam. Nah, kalau sudah ditambahkan alif lam berarti tidak boleh diiringi dengan tanwin. Misalnya kursiun, yaitu artinya kursi. Kalau sudah ditambah alif lam jadi al kursiu, jadi maknanya khusus, jadi artinya kursi itu. Yang kedua yaitu ciri yang kedua adalah nama tempat atau alam. Nama tempat di sini boleh nama tempat negara, boleh kota, atau nama tempat apapun itu harus ditulis dengan sesuai dengan konteks aslinya. Seperti Jakarta. Jakarta sebenarnya tidak boleh ditulis dengan huruf Arab, harus dengan huruf Latin. Atau misalnya Solo. Solo, huruf dalam Arab tidak ada huruf O. Jadi kalau misalnya kita menulis Solo, berarti ditulis dalam Arab itu Sulu. Nah, kita bacanya jadi Sulu. Tapi di Indonesia tidak ada namanya nama kota, yaitu tempat Sulu. Ciri yang ketiga yaitu al-mudhofu ilal ma'rifat. Al-mudhofu ilal ma'rifat adalah kata benda yang disandarkan kepada kata benda yang lain, seperti kunci surga. Kita sering mendengar miftahul jannah. Nah, itu adalah al-mudhofu ilal ma'rifat. Jenis yang keempat yaitu isim domir. Apa itu isim domir? Isim domir adalah kata ganti. Kata ganti di sini ada kata ganti ketiga seperti dia, mereka. Nah, itu adalah kata ganti ketiga. Kemudian ada kata ganti kedua seperti kamu, kalian. Dan ada kata ganti pertama seperti saya dan kami. Nah, untuk dia dan mereka, kamu dan kalian itu dibedakan laki-laki dengan perempuan. Kita mulai dulu dari kata ganti ketiga. Mari kita menyanyi sejenak supaya kita bisa memahami apa itu isim domir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Jenis yang kelima yaitu isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Kata tunjuk di sini kita akan membahas tentang hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Hadza untuk muzakkar atau kata benda laki-laki. Apa cirinya muzakkar? Yaitu tidak adanya tambar buto. Seperti maktabun, faslun, kolamun. Nah, tidak ada tambar butohnya. Kemudian hadhihi untuk
perempuan yang ada tambar butohnya seperti maktabatun, madrasatun. Nah, itu pakai hadhihi ini. Begitu juga dengan itu, zalika dengan tilka. Zalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Jenis yang keenam yaitu isim mausul. Isim mausul adalah kata hubung. Apa itu kata hubung? Cirinya seperti alladzi dengan allati. Contohnya ada dalam surah An-Naba, alladzi hum fihi mukhtalifun. Demikian pembelajaran kali ini bersama Syafitri Sonara. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang masdar. Dalam ilmu shorof terdapat tema yang membahas tentang isim atau fiil atau disebut juga dengan masdar. Tema ini termasuk ke dalam kategori isim dan fiil karena cara kerjanya sama dengan keduanya. Namun, ia termasuk ke dalam kata kerja tanpa keterangan waktu. Menurut Dr. Mukhtar Umar dalam kitabnya yang berjudul Nahwul Asasi, masdar adalah kata yang menunjukkan suatu kejadian atau perbuatan yang tidak dimiliki keterangan waktu, tempat, atau subjek ya. Jadi masdar itu asal atau sumber, sama dengan isim atau fiil, cuman tidak ada keterangan apakah itu benda atau waktu, tidak ada keterangan waktunya, tidak ada keterangan tempat. Itu namanya masdar ya. Oleh sebab itu, masdar menduduki peranan penting dalam struktur kalimat, baik yang ada dalam Al-Quran maupun teks lain. Agar semakin paham, simak fungsi dan contoh masdar dalam Al-Quran ini. Nah, kita masuk ke dalam contoh sehari-hari dulu ya. Nanti baru kita bahas apa yang ada di dalam Al-Quran. Ibu bahas dulu fungsinya. Dikutip dari buku terjemah Imriti, dalam penjelasannya karya Bahrudin Fuad, berikut penjelasan mengenai fungsi masdar dalam ilmu shorof pada bahasa Arab. Yang pertama, fungsinya pengganti fiil. Secara khusus, fungsi masdar ini adalah sebagai pengganti kata kerja dalam sebuah struktur kalimat. Apabila menjadi pengganti fiil atau kata kerja, biasanya akan ditambahkan dengan huruf ma untuk memberi makna waktu sekarang, atau huruf an untuk memberi makna waktu lampau maupun yang akan datang. Sebagai penjelas kata. Nah, yang kedua adalah sebagai penjelas kata. Fungsinya, fungsi lain dari masdar adalah sebagai penjelas asal kata yang akan digunakan tasrif. Perubahan kata agar tidak salah makna dalam mufrodat atau kosakata. Tasrif yang biasa digunakan adalah tasrif istilahi. Contohnya misalnya kata doroba. Apabila ditasrif akan menjadi doroba yadribu, dorabu, dorob, yang artinya memukul. Urutannya menjadi masdar atau isi masdar, dorban. Fi'il madi doroba, fi'il mudhari'nya yadribu. Contoh masdar dalam Al-Quran ada dalam surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubinan. Lafadz fatahna pada masdar ini adalah masdar dari wazan atau pola kata fataha yaftahu. Yang kedua, surah Al-Hajj ayat 58. Walladzina hajaru fi sabilillahi summa qutilu aw matu matu la yarzuqhumullahu
lanudzikonnahum rizqan hasanan. Lafadz rizqon adalah masdar dari wajan has rozaka, rozako yarzuku, yang artinya rizki. Yang ketiga ada dalam surah Al-Kahfi. Innalladzina amanu wa amilus solihati innala nudiu ajran man ahsana amala. Lafadz amalan adalah masdar dari wazan amala ya'malu amalan. Di sini ada latihan supaya kalian lancar ya. Yang pertama ada beberapa konsepnya atau rumusnya. Yang pertama seperti fataha yaftahu, masdarnya fathun. Kemudian akhtaru yakhtaru, ikhtiyar, berikhtiar atau berusaha. Kataba yaktubu kitabatun. Kataba menulis, yaktubu sama juga menulis, cuman sama-sama ada keterangan waktu. Masdarnya kitabatun. Kemudian sawwaro yusawwiru taswir. Kemudian istiroha yastarihu istiroha, beristirahat. Maknanya sama, cuman sekali lagi masdar di sini untuk menekankan. Di sini ada latihan untuk memperlancar kata lain, yaitu karena sayaknisu kansun, hafidhu yahfadu hifdun, artinya menjaga ya. La'iba yal'abu lu'bah, la'iba yal'abu bermain, lu'bah untuk menguatkan jadi permainan. Kemudian bana yabni, membangun, bunyanun, bangunan. Roja'a yarji'u, pulang, rujuk juga pulang. Ini rujuk ini suka dipakai untuk istilah orang yang mau rujuk ya. Ightisala, yaghtasilu, ightisal artinya mandi. Ro'a yaroru ya. Nah, ini suka pakai istilah, kita suka dengar ru'yatul hilal, artinya melihat hilal. Syahada yusyahidu musyahadatan, artinya menyaksikan. Kataba yaktubu kitabatun, artinya menulis, sama tadi ya. Oke, penjelasan dari Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufik walhidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rizky, ya Allah, Mantoy, sebentar. Ini gimana cara stopnya? Saya pencet F9 kok nggak bisa-bisa. Ada merah ini. Kapan? Itu stop ini nih.